Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kita melanjutkan kembali tugas GSE Lampung. Ini adalah bagian terakhir, yaitu mengenai Google Class. Nah, di sini kita diminta untuk membuat satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Ya, kita kembali ke kelas. Kemudian Bapak Ibu silakan membuat kelas baru kalau belum punya. Kalau sudah punya, manfaatkan saja yang sudah ada ya. Lalu di sini saya sudah ada sebuah kelas namanya belajar Google. Maka kita buat sebuah posting aja. Ketikkan saja di sini, selamat datang di kelas. Ya, sudah di post saja. Oke, maka sudah ada sebuah postingan di kelas kita. Kalau sudah semacam ini, tinggal kita screenshot saja. Nah, berikutnya kita diminta untuk membuat sebuah penugasan di sini, kita diminta untuk mengupload materi pembelajaran, di mana di dalamnya ada slide, ada PDF, ada link, dan ada YouTube. Maka silakan dipersiapkan saja dulu Bapak Ibu untuk slide dan PDF-nya. Baik, kita ke classroom kita, lalu kita masuk ke classwork. Di sini kita masuk ke classwork, kemudian kita tinggal create saja. Oke, kita create. Di sini kita uploadnya adalah material. Ya, material. Kemudian di sini kita buat saja judulnya. Oke, pembuatan video animasi. Ini dasar pembuatan animasi. Oke, nah kalau sudah nanti disesuaikan saja dengan Bapak Ibu temanya apa yang Bapak Ibu miliki ya. Lalu kita sekarang add, klik add. Nah, di sini ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Kalau filenya itu sudah terupload di Google Drive, maka silahkan mengacu pada Google Drive. Kalau memang belum ada di Google Drive, masih berupa file yang ada di komputer, kita pilih file. Sekarang saya masukkan slide dan PDF dulu yang masih ada di file saya. Maka saya pilih file. Oke, kemudian ini akan kita upload filenya. Ini adalah slide-nya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi file kembali. Sekarang kita upload yang PDF-nya. Oke, kita upload yang PDF-nya. Nah, sebaiknya filenya jangan terlalu besar Bapak Ibu, biar mudah, biar cepat gitu ya. Yang penting ada isinya. Lalu yang berikutnya di sini kita diminta untuk menambahkan link dan juga YouTube. Linknya karena ini adalah tentang animasi dan saya membahas masalah storyboard, maka di sini akan saya tambahkan link lagi mengenai storyboard. Saya cari saja dulu dari Wikipedia. Storyboard. Ya, kita cari Wikipedia. Ini bukan nama toko. Kalau nama toko, Tokopedia. Nah, Wikipedia ini kita klik saja. Kalau di bahasa Indonesia papan ya. Copy link address. Kemudian kita pastekan di classroom kita. Oke, add link. Sudah, yang terakhir adalah YouTube-nya. Oke, add, kemudian ke YouTube. Nah, kemudian kita cari sebuah video animasi. Saya cari saja video animasi yang saya punya. Oke, saya cari semacam itu. Ah, ini sudah ada. Kita tinggal pilih, lalu add. Baik, jadi kita sudah punya 4 buah syarat yang diminta pada panduan tugas tadi ya. Sini, nah ini kita tugasnya tadi, classworknya belum selesai karena belum kita posting. Jadi kita posting saja dulu. Yaitu di sini sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kanan post. Oke, sudah di post, maka sekarang di classwork kita ini sudah ada yang barusan kita posting ya. Kita klik saja. Nah, ini muncul semacam ini. Ini yang di screenshot Bapak Ibu.
Seperti biasa, setelah di screenshot kita kembalikan lagi ke lembar kerja dan kita paste. Oke, yang berikutnya di slide ke-29 di sini screenshot masukkan tampilan memasukkan sebuah link video pembelajaran dari sumber belajar portal Rumah Belajar. Oke, maka sekarang kita masuk ke Rumah Belajar. Rumah Belajar. Kita buka portal Rumah Belajar. Setelah portal Rumah Belajarnya terbuka, kita kembali menekan tombol login. Kemudian pilih masuk dengan belajar ID. Ya, kita akan langsung diarahkan ke dashboard. Sudah semacam ini, maka kita tinggal klik saja salah satu videonya ya. Yang diminta adalah di sini kita lihat kembali sebuah videonya. Maka kita ambil saja satunya video. Contoh milik siapa itu tadi? Bu Suswati Ningsih. Ya, nah lalu kita tinggal ambil saja screenshotnya. Kalau menurut panduan begini ya. Maka ini yang kita screenshot, Bapak Ibu. Setelah screenshot sudah dilakukan, seperti biasa kembali ke lembar kerja tugas kita, lalu kita paste di sini. Kemudian kita geser, kita perkecil begitu. Oke, di sini ada dua buah slide, satu hasil screenshotnya dan satu adalah di Google Classroom-nya. Maka ini tadi hasil screenshotnya sudah benar di sini. Saya seperti biasa akan order to back. Ya, kemudian ini tanda panahnya saya geser dulu ke sini. Sekarang kita masuk kembali ke tadi yang kita ambil alamannya. Nah, ini tinggal kita tinggal kopikan saja ini, kopi URL-nya, lalu kita masukkan ke dalam penugasan kita. Ya, kalau sudah di copy tadi, sekarang kita kembali ke classroom kita, lalu kita buat sebuah penugasan, sebuah material baru. Kita akan memposting sebuah material baru. Di sini adalah tadi ikuti saja gambarnya itu mengenai fungsi ginjal. Oke, deskripsi materi ginjal. Kemudian kita add, lalu kita pilih link. Coba kalau kita add link, oh ya sudah, oke. Nah, setelah kita paste semacam ini, kembali lagi kita screenshot. Setelah screenshot seperti biasa kita paste ke tugas kita. Nah, letakkan saja di sini. Berikutnya kita ke slide ke-30. Baik, kita lanjutkan untuk penugasan Google Classroom. Di sini kita sudah sampai pada slide yang ke-30. Kita lihat penugasannya adalah kita membuat satu screenshot dari satu tugas penugasan ke satu siswa. Nah, kita lihat dulu ke slide 31. Slide 31 adalah mengundang satu guru dan satu siswa. Nah, jadi ini sebenarnya kalau menurut saya kebalik. Jadi harusnya 31 dulu baru ke 30 gitu ya. Karena kalau kita tidak ada siswanya, kita tidak bisa memberi penugasan ke satu siswa. Oke, jadi kita sekarang kembali ke classroom kita. Kemudian di sini kita masuknya ke bagian people dulu. Ke bagian people. Kemudian di sini bisa ditambahkan guru, satu orang, lalu ada dua orang siswa. Untuk teknik penambahannya, monggo silahkan dicari saja ya. Kita akan langsung fokus ke tugas saja dulu. Nah, di sini sudah punya ada dua orang guru, satu orang guru yang sudah saya undang dan ada dua orang siswa. Ya, ini langsung di screenshot saja. Ya, setelah di screenshot, kita kembali ke Google Slide kita. Jangan lupa ini posisinya di slide 31 ya. Sebelum kita ke slide 30, ke slide 31 dulu. Saya paste screenshot satu guru dan dua siswanya. Baik, selanjutnya kita ke slide 30. Di sini kita memberi satu tugas ke satu siswa.
dengan satu Google Doc. Kita lihat panduannya, dokumen yang dikirim pada slide 30 adalah Google Doc. Jadi ini adalah dokumen ya, Google Doc. Baik, di sini kita kembali, lalu kita pilih Classwork. Kita pilih Classwork, kita create. Sekarang adalah sebuah assignment. Sebuah assignment di sini adalah kita kasih judul saja, tugas 1. Instruksi, kerjakan tugas berikut dengan baik. Oke, kemudian di sini kita perlu meng-add sebuah dokumen. Add. Kita bukan add karena kita dokumennya saya belum pernah membuatnya. Saya belum pernah menginput, membuatnya dan menyimpannya di dalam Google Drive, maka di sini saya create saja. Saya pilih create, kemudian saya pilih doc. Baik, ini akan membuat sebuah Google Doc dan membuka sebuah tab baru di browser kita berupa dokumen. Oke, setelah dokumennya selesai dibentuk, create, di sini kita ganti saja judulnya dengan tugas 1. Lalu kita akan mulai mengetikkan di sini, mengetikkan isi daripada tugasnya. Berikutnya kita akan mengetikkan pertanyaan di dalam Google Doc-nya. Di sini saya akan mempergunakan voice command typing saja sehingga saya tidak perlu mengetikkannya. Yang harus Anda perhatikan saat menggunakan voice typing ini adalah koneksi internet Anda harus stabil. Baik, kita langsung saja dan nanti Anda bisa lihat dan nanti Anda bisa perhatikan perintah-perintah yang saya berikan di dalam voice typing. Untuk mengaktifkan voice typing, maka pilih menu Tools, kemudian pilih Voice Typing. Ya, nanti akan sudah muncul di sini simbol voice typingnya. Kemudian karena ini masih English US, kita ganti dulu ke bahasa Indonesia. Kita tekan tombol mikrofon. Tugas ke-1. Paragraf baru. Apa definisi animasi? Tanda tanya. Baris baru. Jelaskan secara detail. Tanda dan. Tuliskan sumbernya. Garis miring. Kurung buka. Alamat website. Kurung tutup. Paragraf baru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selamat mengerjakan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Oke, demikian cara menggunakan voice typingnya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan secara manual. Misalnya akan memberikan angka ya, memberikan angka numberingnya kita set aja. Oke, nah sudah. Kalau tugas ini sudah jadi, maka kita tinggal ditutup saja karena kan kalau Google secara otomatis menyimpan, jadi kita tidak perlu khawatir kehilangan data. Kita tutup saja. Oke, lalu perhatikan di sini bahwasanya di sini tertulis masih untitled document. Ini kalau kita refresh saja. Kemudian lihat pada panduan bahwasanya Anda nanti diminta untuk menampilkan membuat make a copy atau buat salinan untuk setiap siswa. Maka menambahkannya di sini. Jadi kuncinya apabila pada tugas 1 ini student can view file, ini maka murid-murid hanya bisa melihat filenya. Jadi satu tugas itu satu master tugas begitu, itu nanti akan cuman bisa dilihat oleh siswa secara bareng-bareng. Nah, sedangkan kalau penugasan yang kita buat secara make a copy for each student, buat kopi untuk tiap-tiap masing-masing siswa, ini nanti modelnya akan seperti tugas yang kita terima dari tutor kita. Jadi tiap siswa akan mendapatkan tugas masing-masing dengan nama di depan nama tugas satunya. Jadi misalnya saya nanti memberi tugas kepada Marwoto ya, ada make copy for each student, Marwoto di depannya nanti Marwoto strip tugas 1. Oke ya, saya buat make copy for each student. Baik. Berikutnya pilihan di sini
silakan apabila perlu disetting, monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Misalnya kita hanya menugaskan ke satu siswa, maka ini tugaskan ke siapa yang akan kita pilih. Ya, misalnya hanya ke Marwoto, ya kita pilih Marwoto saja. Kata Arifania kita matikan. Ya, karena penugasannya hanya ke satu siswa menurut perintah, maka kita cukup satu siswa saja. Oke, lalu kemudian di sini bisa kita assign. Kita lihat dulu panduannya, menetapkan, diselamatkan. Oke, kita kemudian ya, kita di sini bisa assign atau nanti saja assign-nya. Sekarang kita screenshot dulu. Kemudian hasil screenshotnya kita paste di slide 30 pada tugas kita. Ya, oke, selesai. Sekarang kita ke tugas yang ke-32. 3 slide lagi nih. Satu screenshot dari Google Classroom yang berisi nilai dan nilai di Google Classroom. Maka ini berarti siswanya harus mengerjakan terlebih dahulu baru bisa kita screenshot. Oke. Sini assign. Saya cancel dulu. Karena tugasnya tadi adalah untuk seluruh siswa, maka saya buat all student dulu. Ya, baru saya assign. Jadi assign-nya sekarang ya, jangan nanti sebelum sesudah screenshot. Untuk slide yang 30 ya kalau nggak salah baru kita assign. Oke, nah ada tugas satu di sini, satu orang sudah dikembalikan dan satu orang sudah dinilai. Nah, berarti ini yang belum kita nilai, kita langsung saja turn in, dipilih, kemudian ini langsung kita kasih nilai saja. 98, misalnya begitu. Nah, kalau sudah tinggal klik tanda titik 3 lalu return. Oke, return. Sip. Nah, ini yang harus kita screenshot sebagai bukti dalam pengerjaan tugas kita, yaitu menampilkan seluruh nilai siswa. Oke, kita screenshot dulu. Ya, setelah di screenshot tinggal kita paste saja pada slide 32. Oke, yang berikutnya untuk slide 33, screenshot dari pilihan salinan semua nilai download. Coba lihat sih petunjuknya tadi 32 itu 33 adalah kita diminta untuk menyalin. Oke, salinan ini yang diminta. Ya, salinan. Maka kita lakukan di sini adalah kembali ke tugas kita, lalu di sini lihat sebelah kanan ada di bawah akun kita ada tanda gear, kita klik saja, kemudian copy all grid to Google Sheet. Nah, posisi semacam ini yang kita screenshot. Sekarang kemudian kita kembali ke lembar kerja kita. Di sini kita screenshot, kita paste. Selesai. Lalu pada slide yang terakhir salinan di spreadsheet. Jadi yang ditampilkan adalah Google Sheet-nya ya. Kalau sudah dibuka, oke. Kita kembali ke Google Classroom kita. Lalu yang ini sekarang kita tekan. Kalau tadi hanya buat screenshot saja belum kita tekan. Sekarang yang ini kita klik. Ya, otomatis akan membuka sebuah screenshot baru. Ini tampilannya kita zoom dulu. Masih working ya. Oke, ini tampilannya. Kita sekarang zoom dulu biar kelihatan lebih besar lagi dan gampang dilihat. Nah, sudah. Kemudian ini kalau mau Anda ganti dengan warnanya juga boleh, di blok saja, kemudian pilih ganti warna yang lebih terang sedikit. Ini misalnya. Oke, kemudian teksnya dirubah menjadi warna hitam. Ya, nah, udah deh, semacam ini saja. Sekarang kita screenshot. Edit, copy, kemudian jangan lupa dipaste pada lembar tugas kita di slide yang terakhir. Alhamdulillah tugas kita ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Dari 34 slide sudah kita kerjakan semua.
Tinggal sekarang tugas kita adalah menyerahkan tugas yang sudah kita kerjakan kepada tutor kita masing-masing. Demikian selama 8 seri ya. Dari tugas kita yang pertama mengenai kartu nama, lalu dilanjutkan dengan tugas-tugas yang lain sampai dengan ini adalah video bagian ke-7. Terima kasih sudah selalu setia menonton. Apabila ini bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Jangan lupa like, komen, ataupun subscribe. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.